Lagi-lagi karena pandemi, akhir-akhir ini banyak sekali yang nanyain laptop entry levelnya dari pabrikan ternama seperti Acer, Asus, Lenovo, dan HP. Namun, lagi-lagi pada nggak percaya kalau harganya sudah setinggi langit. Nah, untuk entry levelnya yang berukuran 14 inch, rata-rata saat ini sudah berada di rentang harga 5,7 hingga 6,3 juta rupiah, tergantung lokasi kalian masing-masing. Nah, hari ini kita akan mencoba memberikan 3 buah rekomendasi buat kalian semua. Ikuti terus videonya. Sebelum saya sebutin 3 seri laptop dari 3 merek berbeda ini, sebenarnya ada 14 inline yang tidak kita masukin, yaitu dari Zyrek 14, Axio seri 14 inch-nya juga, dan juga Avita Essential 14. Karena memang rata-rata harganya di bawah 5 juta rupiah. Hari ini kita coba dari 3 brand ternama, yaitu dari Lenovo Slim 3, ini dia barangnya. Kemudian juga ada Acer Aspire 3. Dan juga dari HP CF2615TU. Oke, dari sebelah kiri ini dia Lenovo Slim 3 ya, 14 in, resolusi HD. Nah, sama ketiganya resolusi HD. Kemudian seri Lenovo Slim 3 ini bisa kita lihat dari fisiknya. Dari fisiknya paling bongsor. Nah, sama-sama material plastik ya. Cuma untuk Lenovo Slim 3 ini fisiknya paling bongsor. Bisa kita lihat di sini ya. Ini saya urutin dari kiri yang paling besar. Ini untuk ketinggian bezel layarnya dia lebih tinggi daripada Acer. Ya, Acer Aspire. Nah, bisa dilihat bezelnya juga paling tinggi juga ini. Ya, paling tinggi. Kemudian ini bezelnya paling tebal. Nah, bisa dilihat seperti itu ya. Kemudian untuk lebarnya pun dia lebih tinggi. Nah, ini kita urutin semua ya. Kita urutin semua dari sisi layarnya kita tempelin. Jadi dia memang dimensinya paling bongsor. Nah, dibandingkan Acer. Nah, bisa kita lihat 14 in Acer Slim 3. Nah, Acer Aspire 3 maksud kita, bisa kita lihat ya, bingkainya lebih rendah, ini juga lebih rendah. Kemudian ke samping juga HP CF ini ya, 2516TU paling kecil. Nah, bisa kita lihat tingginya ya. Tingginya sama-sama 14 inch, dia lebih pendek karena bezelnya lebih kecil, sisi-sisinya juga lebih tipis ini ya. Nah, juga sisi atasnya. Jadi untuk fisik, nah bisa dilihat dia lebih pendek. Nah, Lenovo makin besar, Aspire menengah, Aspire 3, kemudian CF2516TU sama-sama ya. Sebenarnya saya katakan bahwa harga ketiganya ini mirip untuk entry level dari Acer, Lenovo, HP, karena ketiganya berada di rentang harga 5,9 sampai 6,3 juta rupiah tergantung wilayah kalian masing-masing ya. Nah, oke, kita lanjut ke kualitas layarnya. Ketiganya sama-sama 14 in resolusi HD dengan karakter layar yang berbeda. Nah, ini kita sengaja menggunakan wallpaper yang sama. Bisa kita lihat sendiri, teman-teman bisa bandingkan. Mungkin apa yang saya lihat akan berbeda dengan apa yang ada di layar. Oke, bisa dilihat. Kalau saya pribadi, saya lebih menyenangi karakter dari laptop HP. Nah, untuk pertama saya lebih senang layar karakter HP. Yang kedua dari Lenovo. Nah, yang ketiga baru dari Acer. Kenapa Acer saya anggap nomor 3? Karena layarnya agak sedikit kekuningan dibandingkan yang lain. Oke, kita lihat view angle-nya. Nah, untuk HP menurut saya, untuk dari segi layar, desain layar, bezelnya, saya lebih senang ke HP ya. Ukuran juga paling mungil. Oke, 3 buah laptop ini masing-masing entry levelnya dari masing-masing seri. Namun untuk HP dan Lenovo, dia mempercayakan entry levelnya ini menggunakan prosesor dari Intel N4020 dual core dual thread dengan base clock di 1,1 GHz dan turbo boost clocknya di up to 2,8 GHz.
Sementara khusus Acer, dia mempercayakan seri Aspire 3 entry levelnya kali ini dengan prosesor AMD 3020E dengan base clock di 1,2 GHz dan turbo boost clocknya 2,6 GHz, dual core dan dual thread. Nah, ketiganya sama-sama ditandem dengan RAM 4 GB DDR4 dan SSD 256 GB. Nah, jadi sudah ngebut banget ya untuk entry levelnya, untuk penggunaan komputasi ringan, untuk browsing, daring, nonton, kegiatan-kegiatan ya Zoom dan lain-lain. Berkat SSD-nya booting sekitar 15 detik, ketiganya sudah mumpuni. Oke, selanjutnya kita coba untuk kualitas kamera. Nah, kita coba buka untuk kualitas kameranya untuk ketiga seri tersebut. Oke, untuk 3 entry level dari 3 merek berbeda. Oke, kita buka. Oke, Lenovo belum dibuka. Oke, kita remove dulu ini. Untuk Lenovo memiliki privacy shutter. Nah, berbeda dengan yang lainnya, tidak memiliki. Oke, bisa dilihat untuk 3 kameranya. Dari pandangan kami di sini kualitas terbaik ada dari, kembali lagi, HP ya. Ini backlight di belakang saya, namun HP masih mampu menampilkan gambar yang lebih bagus, lebih tajam. Yang kedua dari Lenovo, dan yang terakhir dari Acer untuk kualitas. Ketiga seri laptop ini telah dibekali secara default Windows 10 original dan Microsoft Office Home and Student 2019. Nah, jadi lumayan, tinggal pakai untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk kegiatan office ya, ketik mengetik. Selanjutnya kita ke area keyboard. Nah, di sini ada 2 tampilan berbeda ya, punya karakter berbeda masing-masing, yang mana untuk Lenovo dan HP tombol power on off-nya tidak menyatu dengan keyboard. Nah, kita menyenangi yang seperti ini karena memang biasanya khusus seperti yang Acer di pojok kanan keyboard rentan untuk terpencet, terutama saat kita mengklik tombol delete. Kemudian kita coba ya, daya pantul. Daya pantul menurut kami pribadi terenak tetap dari HP, yang kedua dari Lenovo, dan yang terakhir dari Acer. Nah, entah kenapa Acer menurut kami untuk daya pantulnya kurang berkualitas dibandingkan kedua produk di kanan kirinya. Kemudian yang paling unggul lagi kenapa dari HP, karena telah memberikan backlight keyboard. Cuma 1 level backlight keyboardnya. Masih mending daripada Acer dan Lenovo yang tidak memiliki backlight keyboard. Untuk bahan kembali lagi, menurut kami yang paling premium dari Acer Aspire ya. Ini sebenarnya plastik polikarbonat, cuma pengecatannya lebih bagus. Yang kedua dari HP, lalu dari Lenovo. Lenovo ini paling mudah meninggalkan sidik jari. Nah, yang asiknya di sini untuk Lenovo dan HP telah dibekali caps lock-nya, ada lampu indikatornya, begitu juga untuk Lenovo. Lagi-lagi Acer minus lagi, tidak ada lampu apapun untuk tombol on off-nya. Untuk speaker pun menurut kami HP juga menang karena speakernya berada di atas, menghadap ke atas, jadi suaranya kemungkinan akan lebih lantang dibandingkan Acer dan Lenovo. Yang suaranya berada di sisi bawah alas keyboard. Sisi touchpad-nya di sini sebenarnya yang paling besar sebenarnya dari Lenovo ya ukurannya. Tombol klik kanan dan klik kiri menyatu ya, jadi terlihat lebih besar. Begitu juga untuk Acer Aspire 3, tombol klik kanan dan kiri menyatu tapi ukurannya lebih mungil. Nah, berbeda dengan HP, nah dia masih menggunakan klik kanan dan klik kiri yang terpisah. Nah, namun ketiganya telah mengenali sentuhan beberapa sidik jari. Contohnya kita untuk scroll seperti ini menggunakan 2 jari, ketiganya sudah mengenalinya. Oke, untuk keyboard menurut kami juaranya dari kembali lagi HP. Oke, kita masuk ke sisi backdoor. Nah, ini desain relatif ya, tergantung kalian suka yang mana. Biasanya setiap merek laptop ya punya fanboy-nya masing-masing. Ini Lenovo dengan ciri khasnya, keluarga Lenovo terutama slim
3 dengan logo di sisi kiri, Acer seperti biasa di tengah, HP juga membulat untuk seri Pavilion. Oke, bisa dilihat ya, tergantung selera yang mana. Netral kalau saya. Tapi tetap HP paling mungil, Acer nomor 2, paling bongsor Lenovo. Nah, silahkan ditelaah sendiri. Oke, lanjut ke sisi port-port ya. Langsung saja, sepertinya mereka saling menutupi, saling melengkapi dari ketiga seri entry level ini. Yang pertama kita dari Lenovo. Nah, dari Lenovo di sisi kanan laptopnya, ya di sini terdapat port DC-in untuk charger, HDMI, dan sini 3 buah USB tipe A, 2 buah untuk 3.2 dan satunya masih 2.0. Ada lampu indikator. Nah, kemudian untuk Acer di sini ada port DC-in juga. Nah, di sini ada port LAN, HDMI, dan 2 buah USB 3.1. Yang terakhir HP lebih minimalis, ada Kensington lock, kemudian ada, nah ini yang tidak dimiliki kedua seri lainnya yaitu USB tipe C, Type C ya. Di sini hanya HP yang memilikinya. Nah, berikut lampu indikator juga. Nah, jadi di sisi kanan yang paling banyak port ya, dari kedua seri ini ya, Lenovo dan Acer. Nah, kalau HP minimalis sekali di sisi kanannya. Oke, lanjut ke sisi kirinya ya untuk port-portnya. Untuk Lenovo dia minimalis. Nah, di sini hanya ada combo jack audio 3,5 mm. Nah, di sini yang hanya dimiliki oleh Lenovo yaitu card reader ya, full size. Tidak dimiliki oleh Acer dan HP untuk card reader. Selanjutnya di sisi kirinya untuk Acer, nah, terdapat Kensington lock, USB 2.0 dan combo jack audio 3,5 mm. Terakhir dari HP menumpuk banyak port-portnya di sisi kirinya ya, berbeda dengan Acer Lenovo di sisi kanan. Terdapat combo jack audio 3,5 mm, 2 buah USB 3.1 tipe A, kemudian HDMI dan port LAN dan juga port DC-in. Jadi di sini untuk USB tipe A-nya yang paling dominan, paling banyak dari Acer dan Lenovo lebih loyal memberikan 3 buah port USB tipe A.